Nah unik ini guys ya, bahwa Bait Sulaiman itu tidak ada di Taurat. Sedangkan di Tuhan mereka itu sebenarnya kalau mereka yang Taurat ya, itu nggak disuruh untuk itu kan, suruh bertauhid sebenarnya kan di Taurat itu kan. Intinya bertauhid. Talmud ini buatan mereka sendiri kan. Nah itu yang dilakukan oleh pendeta Sanhedrin di zaman Nabi Isa alaihissalam. Dan ini sekaligus membuktikan bahwa board of peace itu merupakan rekayasa mereka sekali lagi. Kalau dengan cara board of peace itu Palestina bisa selesai masalahnya, berarti hadis Rasulullah tidak berlaku, Quran tidak berlaku. Bagaimana kelanjutan dari proses menuju kebangkitan umat muslim lagi di era ujung-ujung dari Mulkan Jabarian? Pembicaraan kita mungkin sempat terputus sejenak dan ini kita sambung lagi teman-teman semuanya mengenai siapakah dan bagaimanakah kelanjutannya ya dari proses siapakah sosok Imam Mahdi yang kemudian akan mengembalikan kejayaan umat lagi dan juga menghancurkan sekarang ini para elit-elit atau juga mungkin orang-orang yang berkuasa sekarang ini membuat konflik dunia gitu. Masih bersama guru kita Ustaz Rahmat Baikun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebuah harapan nih Ustaz ya. Ketika Imam Mahdi hadir, berarti mereka yang sedang menguasai dunia ini hancur. Iya, satu persatu. Satu persatu. Berproses juga gitu ya. Proses satu atau persatu. Mereka nanti akan merapat ke Dajjal apa gimana? Satu persatu sehingga ketika mereka sudah tidak bisa lagi berdiri eksis mewujudkan ambisi mereka, maka barulah Dajjal muncul. Jadi sebelum Dajjal muncul, ya kan anak buahnya dulu muncul. Ketika anak buahnya hancur, baru dia Dajjal keluar. Oh, marah kali anak buahnya habis dimarah dia. Nah, ketika kemunculan nanti misalnya, insya Allah mudah-mudahan Imam Mahdi akan hadir gitu ya. Itu Israel sudah kalah atau belum? Ya, secara nation mungkin kemungkinan besar dia sudah hancur ya. Tapi untuk etnis Yahudi yang menjadi bagian dari pasukan Dajjal itu munculnya di akhir. Ya. Jadi terlihat kalau memang Israel ini dia kuat ketika dia ditopang oleh negara-negara sekutu yang menopangnya. Nah, ketika negara sekutu ini hancur, Amerika hancur, Eropa hancur, ya dia kehilangan backingnya, kepegangan, maka di saat itulah mereka akan menemukan kehancurannya. Dan ini sekaligus membuktikan bahwa board of peace itu merupakan rekayasa mereka sekali lagi. Kalau dengan cara board of peace itu Palestina bisa selesai masalahnya, berarti hadis Rasulullah tidak berlaku, Quran tidak berlaku. Kan di dalam Al-Quran dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, surat Al-Isra ya, ayat ke-4 sampai 8. Wa qadayna ila bani Israila fil kitabi la tufsiduna fil ardi marratayn wa la ta'luna 'uluwan kabira. Dan telah kami tetapkan, Allah menggunakan kalimat qadayna, itu artinya itu pilihan Yahudi, bukan takdir Allah, tapi pilihan Yahudi terhadap takdir Allah. Karena di dalam ayat sesudahnya dikatakan in asantum li anfusikum. Jika kalian berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali pada diri kalian sendiri. Wa in asatum falaha, tapi jika kalian melakukan keburukan, maka keburukan itu akan datang menimpa kalian. Nah, Israel ini memilih dia mencari jalan buruk untuk meraih ambisinya dengan melakukan pembantaian genosida berdarah. Kerusakan pertama mereka lakukan dulu di zaman sepeninggal Rahbam dan Yeroboam, anak dan keponakan Nabi Sulaiman. Sehingga mereka diserang oleh 3 bangsa besar, Assyria, Kaldani, dan Mesir. Bahkan mereka dihancurkan langsung hancur lebur oleh Kaisar Titus dari Romawi. Nah, kemudian mereka eksodus besar-besaran, tidak punya negara, kembali lagi itu setelah Holocaust. Perang dunia dapat kompensasi, mereka masuk sana tahun 1948 merebut tanah Palestina, mendeklarasikan negara Israel. Terjadi pembantaian di sana dan ambisi besar mereka menghancurkan Masjidil Aqsa dan melakukan pembantaian sampai sekarang terlihat ini. Itu merupakan kerusakan yang kedua. Nah, artinya dengan ini maka Allah akan berikan hukuman yang kedua lagi karena selalu dibayar kontan. Nah, hukuman yang kedua ini akan menghancurkan mereka secara nasional, secara secara hukum positifnya itu hancur Israel. Nah, akhirnya kelar juga tuh. Nah, saat ini sepertinya merupakan saat di mana mereka akan mengalami kehancuran itu. Apalagi kita pernah mendengar pembahasan dari Syekh Ahmad Yasin ketika ditanya oleh seorang jurnalis, bagaimana posisi Israel dalam perkembangan politik dunia di akhir zaman ini. Kata beliau, ya akan hancur. Karena setiap negara yang dibangun dengan kekerasan, kezaliman dan pembantaian, dia pasti hancur. Dia tidak akan aman. Ini sebelum kita sampai ke sana, Ustaz, ada menarik tadi pas antum bilang dihancurkan oleh Kaisar Titus
Romawi ya, itu Ya, ya. Titus. Nah, itu mereka beranggapan bahwa Kaisar Tituslah yang menghancurkan Bait Sulaiman kedua. Dianggap mereka tuh. Tapi sebenarnya nggak ada bukti bahwa Bait Sulaiman itu pernah berdiri gitu. Sebenarnya kalau nggak salah ya, nggak pernah ada. Itu kan memang Aqsa kan sebenarnya kan. Iya, Masjidil Aqsa. Bait Sulaiman itu pernah berdiri. Emang benar apa pernah berdiri apa nggak sih? Karena kan di Persia itu kan legenda mereka juga gitu. Betul, sebetulnya itu agenda mereka. Justru yang ada itu pada saat Nabi Sulaiman itu beliau mengokohkan kembali status Masjidil Aqsa yang dulu dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam. Ya, Aqsa kan sebenarnya Masjidil kan. Aqsa. Ya, Masjidil Aqsa. Mereka menganggap ini Bait Sulaiman secara bukti sejarah nggak ada sih sebenarnya Ustaz. Tapi ini adalah yang mereka percaya kan. Betul. Ini di Taurat atau Talmud sih Ustaz? Mereka di dalam Talmud sebetulnya. Talmud sebenarnya. Di dalam Taurat nggak ada. Nggak ada di dalam Taurat. Menurut saya belum pernah menemukan pembahasan di dalam Taurat tentang istana Nabi Sulaiman. Nah, yang ada dalam Quran kan yang Ratu Bilqis masuk itu pun bukan bagian dari Masjidil Aqsa. Dan inti ketika Nabi Sulaiman diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran, ya tentu kembali kepada wilayah di mana Al-Aqsa Baitul Maqdis itu berada. Ya, tidak menonjolkan secara lebih melebihi ke kemuliaan Masjidil Aqsa dari istana Nabi Sulaiman itu tidak. Paling hanya dibahas ketika Ratu Bilqis datang saja. Nah, mereka mengklaim bahwa di semua wilayah itu adalah wilayah kerajaan Nabi Sulaiman yang nanti akan mereka bangun kembali. Dan sekarang marketnya ada di Bukit Zion. Ya, di Bukit Zion. Ya, saya pernah masuk ke sana sekali. Di Bukit Zion itu ada Great Synagogue, ada makam Nabi Daud ya kan. Nah, di tengah-tengah itu udah ada market di mana nanti ketika Al-Aqsa hancur akan mereka gantikan dengan The Great Solomon Temple. Dia udah bikin rancangannya itu. Udah bikin itu sebetulnya. Udah bikin rancangan itu. Udah lama sekali mereka membuat itu, mungkin sekitar 20 tahun yang lalu tuh mereka udah merencanakan berbagai macam market ditawarkan dan dipilihlah yang saya lihat yang sekarang ada di Bukit Zion itu. Nah, unik ini guys ya, bahwa Bait Sulaiman itu tidak ada di Taurat. Sedangkan di Tuhan mereka itu sebenarnya kalau mereka yang Taurat ya, itu nggak disuruh untuk itu kan. Suruh bertauhid sebenarnya kan di Taurat itu kan. Intinya bertauhid. Talmud ini buatan mereka sendiri kan. Nah, itu yang dilakukan oleh pendeta Sanhedrin di zaman Nabi Isa alaihissalam. Kenapa Allah Subhanahu wa taala setelah mewahyukan Injil kepada Nabi SAW dan wa alhamna ilahi Taurat, dan kami ilhamkan pula kepada Isa bin Maryam Taurat. Kenapa Taurat diilhamkan juga? Kan itu Taurat untuk Nabi Musa AS dan itu sudah tertutup dengan diutusnya beliau keberlakuannya. Karena pada saat itu Allah Maha tahu akan dilakukan upaya oleh orang-orang Yahudi Yahudi pendeta Sanhedrin yang akan merubah Taurat di Masjidil Aqsa. Nah, itulah yang diungkap oleh Nabi Isa alaihissalam. Jadi sebelum Nabi Isa alaihissalam dilahirkan dan diutus, itu orang-orang Yahudi punya kebiasaan buruk. Para pendeta Sanhedrin di zaman Nabi Zakaria, mereka merubah Taurat, menghapus Taurat dari tempatnya. Yuharifuna al-kalima mawadih, summa yaktubuna al-kitaba bi'aydihim, lalu mereka menulis kitab itu dengan tangan mereka sendiri. Summa yaquluna hadza min indillah, lalu mereka mengatakan ini datang dari Allah. Wa ma huwa min indillah, itu bukan dari Allah. Ya, mereka mengubah itu. Ketika mereka membacakan itu di hadapan orang-orang jemaatnya di Bani Israel di Masjidil Aqsa, Nabi Isa alaihissalam yang saat itu masih usia anak-anak remaja, usia 7 tahun, 8 tahun ya, kaget mendengar, itu bukan Taurat. Nah, itulah kenapa Allah wahyukan Taurat ilhamkan Taurat kepada Nabi Isa untuk meluruskan Taurat yang dibohongkan, yang dihapus oleh para pendeta Sanhedrin itu. Ya, hasil gubahan itulah yang kemudian menjadi kitab Talmud mereka. Ini juga ya, ibaratnya kayak ini orang-orang kan, selain itu juga ada orang yang merubah Injil saat itu kan, kemudian yang aslinya pun sudah hilang kan gitu kan. Jadi orang-orang semua yang merubah agama itu aslinya orang Yahudi. Dari Yahudi awal. Dari Yahudi semua. Dari orang Yahudi awalnya. Seolah-olah kayak Yahudi nih, imani agama lain asal bukan Islam, gitu seolah-olah gitu. Nah, itu jadi teman-teman semuanya untuk kita luruskan bahwa Yahudi yang sekarang itu bukan Taurat, tapi pakainya adalah Talmud, yang kemudian berencana punya keinginan untuk bangun lagi Bait Sulaiman, begitu kan? Dan juga teman-teman ada juga anggapan yang lain yang katanya Nabi Sulaiman itu di Sleman gitu kan. Disuruh Allah bikin tempat ibadah, bikin Borobudur. Ratu Balkis itu ada Candi Boko, Ratu Boko. Ini
Kalau itu baru cocokologi itu baru tuh. Nggak mungkin Nabi Sulaiman bikin satu bangunan ibadah tapi banyak patung-patung di sana kan gitu. Nggak mungkin banget. Nah, sekarang yang saya dengar Ustaz, ketika dihancurkan menurut mereka nih Bait Sulaiman oleh Titus, semua diratakan tanah, hanya disisakan satu tembok asli. Satu tembok asli itu yang dari zaman Nabi Sulaiman katanya. Dari semua dihancurkan sama Titus, tinggal satu tembok itu yang disisakan sampai sekarang. Maka tembok itu yang diratapi mereka. Betul. Mereka meratap di tembok ratapan di situ. Yeah. Jadi ibadah di tembok ratapan pun nggak ada di Taurat. Tidak ada sebenarnya. Tidak ada. Nabi Musa AS tidak pernah mensyariatkan itu. Kan Nabi Musa membawa agama Islam. Dan Nabi Musa AS mengatakan bahwa tidak ada yang namanya tauhid itu disimbolisasikan dalam bentuk berbagai macam pagan. Itu sangat bertolak belakang sekali. Nah, Nabi Musa tidak pernah mengatakan itu juga pagan berarti ya. Itu paganisme juga.